Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Di video kali ini kita akan membawakan tentang apa nih Bang? Tentang gangguan kalkaneospor. Oke, jadi untuk teman-teman, kalkaneospor itu merupakan suatu gangguan ataupun juga suatu kondisi di mana tulang kalkaneus ataupun tulang tumit kita. Tumit itu di daerah sini ya. Di daerah bagian belakang ini. Oke, di daerah tumit itu memiliki gangguan, contohnya bisa jadi peradangan atau mungkin juga bisa terjadi kemungkinan karena stres yang berulang hingga terjadinya ada rasa nyeri. Biasa rasa nyeri ini diikuti dengan gejala lainnya seperti ada rasa hangat ya Bang. Iya. Kemudian selain hangat ada bengkak juga kadang-kadang. Merah. Nah, kemerahan juga ada, berarti tanda-tanda radang. Oke, jadi kalkaneospor ini biasanya diderita oleh orang yang banyak aktivitas berjalan, kemudian banyak aktivitas berdiri, ditambah lagi sol sepatu ataupun juga alas kaki itu sudah keras gitu ya Bang. Iya. Kadang kan kebanyakan dari kita nih sepatunya udah keras solnya, tapi masih kita pakai aja terus. Ya sayanglah, masih bagus sepatunya, Iya. masih cantik sepatunya, cuman itu bisa berakibat negatif ataupun juga berakibat buruk sehingga berdampak pada tulang kalkaneus kita sehingga terjadilah nyeri. Nah, untuk teman-teman yang merasakan nyeri ataupun juga merasa terganggu ya pada bagian tumitnya, itu biasanya kalau di medis ya Bang ya, biasa ada disarankan untuk injeksi ataupun juga disuntik ya untuk mengurangi peradangannya. Tetapi untuk teman-teman apabila masih gejala-gejala atau tahap awal yang ringan-ringan itu masih bisa kita tangani tanpa disuntik. Tapi apabila sudah kronis ya Bang, apabila sudah kronis itu biasanya kita membutuhkan bantuan ataupun juga tindakan seperti contohnya ya diinjeksi atau disuntik seperti tadi. Oke, jadi untuk hal-hal yang perlu kita lakukan apabila baru terkena apa saja sih? Ya, ini dia, kita mulai. Nah, contohnya nih, yang sakit di tulang tumit sebelah kiri. Nih, tulang tumit sebelah kiri. Ya, teman-teman, tulang tumit sebelah kiri. Itu biasanya rasa sakitnya itu bisa di daerah pinggir. Ya, bisa juga di bagian tengah. Tergantung di mana lokasi penekanan yang paling besar pada saat kita melakukan aktivitas berdiri ataupun berjalan. Kemudian, hal-hal yang boleh kita lakukan apa? Pada hari pertama sampai keempat, kita boleh melakukan kompres dengan air es ataupun juga es batu ya. Jadi kita tempel ke bagian mana yang sakit. Kemudian sesudah itu kita boleh melakukan sedikit pemijatan ataupun sedikit penekanan ya dengan teknik ya kita boleh lakukan friction. Jadi kita boleh lakukan bukan dengan cara seperti kita gosok-gosok atau gimana, enggak. Jadi kita ambil titiknya itu yang sakit. Contohnya di sini titik sakitnya ya. Kita tekan saja. Jadi kita tekan boleh dengan menggunakan bagian thumb atau jempol ataupun juga bagian ujung bagian jari tengah kita ini, jari telunjuk kita ujungnya. Jadi kita cari titiknya, kita tekan perlahan-lahan, kemudian tahan di sini kurang lebih 5-10 detik, kemudian lepaskan, tekan lagi, kemudian putar pelan-pelan. Nah, ini boleh kita lakukan 2-3 menit di titik yang mana terasa nyeri. Kemudian sesudah itu kita boleh melakukan pemijatan ataupun relaksasi ya. Kita boleh melakukan seperti ini. Jadi kita boleh meremas-remas pelan-pelan. Itu yang boleh kita lakukan pada hari pertama sampai hari keempat. Untuk lebih dari 4 atau 5 hari kita boleh dengan air hangat ataupun juga yang hangat-hangat lah boleh kita kompres ataupun kita berikan pada bagian tumit kita ini. Nah, sesudah kita berikan yang hangat, kita juga boleh melakukan teknik seperti tadi juga ada penekanan. Sesudah itu kita boleh melakukan relaksasi dengan cara stretching. Jadi stretchingnya itu kurang lebih dengan cara seperti ini. Kita boleh menarik ya. Jadi yang kita tarik itu adalah bagian jari-jarinya. Jadi nanti kurang lebih bakal terasa sampai kemari. Jadi ini kita stretch, kita tahan 8-10 detik. Kemudian kita lepaskan, kita ulangin 2-3 kali.
Oke, ini sepertinya cukup mudah untuk dilakukan. Kemudian latihan-latihan berikutnya boleh kita lakukan dengan melakukan gerakan seperti ini, gerakan jinjit ya, tapi posisinya posisi tidur atau duduk seperti ini. Jadi kita membiarkan tetap aktif di bagian persendian ankle ini, sehingga nantinya aliran darah itu dapat bersirkuler ataupun berganti, sehingga terjadi penyembuhan yang lebih cepat lagi atau lebih maksimal. Kemudian jangan lupa juga gerakin ini bagian jari-jarinya, maaf. Nah, itulah kurang lebih yang bisa kita lakukan ataupun yang bisa kita bantu di tahap-tahap awal. Apalagi ini masih baru-baru ya Bang ya. Iya. Belum terlalu lama, belum terlalu ibaratnya terlalu susah lah untuk diperbaikin gitu, bukan kronis. Oke, untuk teman-teman itu ialah beberapa perlakuan ataupun juga tindakan yang bisa kita tiru ataupun kita bagikan kepada teman-teman seputar calcaneospor. Untuk saran dan edukasinya apa nih kira-kira Bang yang cocok nih untuk teman-teman yang menderita seperti ini? Ya, untuk masalah gangguan calcaneospor ini, ya ini yang perlu pertama yang harus dihindari dulu ya. Yang harus dihindari itu sepatu high heel. Nah, itu satu, terutama pada wanita ya, karena biasanya apalagi pekerja kantor yang kerja di mall, nah itu 24 jam memakai sepatu yang bertumit gitu, yang dan nggak tanggung-tanggung ya, 5-7 cm. Nah, jadi itu rentan sekali pada karyawan atau yang sering memakai high heel gitu. Nah, itu kalau bisa dikurangi atau diganti dia tapaknya atau dengan yang semut ya, yang lembut gitu, yang pakai silikon ya Bang. Alasnya ada yang dijual di Alkes. Jadi dia ditaruh pakai silikon gitu supaya biar dipijak biar tidak terasa sakit gitu. Nah, itulah guna silikon itu, untuk biar nggak usah ganti sepatu tapi ditambah dia yang agak lembut gitu lapisannya gitu. Jadi dia itu seperti kurang lebih seperti sol sepatu yang di bagian dalam seperti alas sepatu, tetapi dia khusus bagian tumitnya itu agak sedikit soft. Jadi dia elastis. Bisa membantu lah. Dan kalau dimasukkan ke sepatu nggak terlalu nampak juga sih emang ya? Iya, karena dia di dalam gitu. Nah, itu saran dari kami untuk masalah sepatu ya. Yang kedua, ini kan efek dari calcaneospor ini kan bisa nanti mengakibatkan gangguan berjalan gitu. Aturan jalannya normal, karena dia takut menekan jadi jinjit. Nah, jadi tambah lagi kalau pasien udah jadi jalannya jinjit, nanti jadi plantar fasciitis gitu kan. Jadi tapaknya ini pun jadi kena aturan di sini aja, jadi ke sini larinya. Sesudah itu bisa juga lagi merambat jadi ke bagian pinggang karena jalannya pincang-pincang ya Bang ya? Iya, ke jalannya jadi masalahnya ke pinggul gitu kan. Jadi jadi ibaratnya komplikasi karena berkesinambungan, ini satu paket ini pinggang sampai ke jari gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu, efek-efek dari penyakit ini semua ada gitu. Karena memang kita nyari-nyari biasa tapi dampaknya besar gitu bagi aktivitas atau fungsional tubuh kita gitu. Nah, itu masalah sepatu dan masalah berjalannya ke situ ya arahnya. Baru kalau ini yang kami bahas ini kan tentang masalahnya gangguannya terkena 1-4 hari ya Bang. Iya. Nah, jadi yang seperti yang dibilang Bang Jo tadi, dia kalau misalnya lagi radang kali ya, itu cukup diberi es batu, mau itu entah dipijak atau direndam kakinya, nggak masalah. Yang penting nyerinya itu berkurang dulu gitu. Tapi kalau misalnya nyerinya nggak berkurang, bisa menggunakan obat gitu kan, tapi dengan catatan konsultasi ke dokter gitu. Karena kan ada orang yang tahan, ada yang enggak gitu. Jadi konsultasi ke dokter, apakah dokter menyarankan harus dipoto ataukah harus cukup dengan obat, apakah harus dengan terapi, fisioterapi gitu. Nah, nanti itulah arahnya, nanti dokter yang mengarahkan gitu. Dan pada umumnya dokter menyarankan setelah difoto ronsen harus di fisioterapi. Itu menghindari supaya tidak terjadi peradangan yang berat gitu kan. Karena apalagi ini masalah berjalan kan, kita kalau beraktivitas pasti berjalan kan gitu. Baru itulah kalaupun latihan-latihan exercise-nya itulah
yang harus dilakukan, misalnya seperti ini latihannya kan untuk ankle-nya gitu kan, atau diputar-putar gitu kan. Dan kalau bisa masih jika baru-baru nyeri itu jangan dikasih beban dulu gitu. Kalaupun berjalan jangan ditekan full, karena nanti radangnya itu makin menjadi gitu bang. Nah, itu sih untuk masalah gangguan kalkaniospor ini, tulang tumit ini bang. Dan maaf bang, ini kita tambahkan sedikit ya kan. Jadi untuk sarannya di rumah, apabila di rumah sesudah selepas kerja, kita bisa memakai sendal di rumah nggak apa-apa ya bang ya. Iya. Jadi kita bisa memakai sendal yang soft. Itulah kurang lebih sarannya. Untuk komentar ataupun juga beberapa hal yang ingin dipertanyakan dari video ini menyangkut seputar kasus ini atau yang lain, mungkin kami persilahkan. Jadi sekian dulu video ini dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam fisioterapi.